彩铃，黑角玉一趟。别想让我给你当。杜宗，这个女人，她怎么会出现在这儿？没想，又要救我，又对我这么不客气，这要是这家伙突然出现，韩风这个混蛋现在恶心的。Dokter peri kecil berwajah merah menyusut di bawah selimut tipis. Matanya yang indah menatap Xiao Yan, begitu merah sehingga air akan merembes keluar dari mereka. Xiao Yan agak malu ketika dia menatap dengan cara ini. Kemerahan terang di wajah Little Fairy Doctor sangat berkurang ketika dia melihat wajah Xiao Yan yang malu. Bagian belakang giginya menggigit bibir bawahnya yang merah. Setelah itu, dia meluruskan tubuhnya dengan cara seperti putri duyung. Tangannya yang halus gemetar sedikit saat dia menanggalkan pakaiannya. Tangannya yang halus bergerak dan pakaiannya jatuh dengan tenang. Segera, seperti suet yang indah muncul di depan Xiao Yan, menyebabkan napas orang tertentu menjadi tidak sadar menjadi sedikit lebih berat. Jika dia bisa mempertahankan pikirannya yang tenang selama situasi seperti itu, sepertinya dia bukan seorang pria. Xiao Yan dengan kasar mengatupkan giginya. Dia memberi dirinya 2 tamparan keras di hatinya. Setelah itu, dia dengan paksa mengalihkan pandangannya dan menghirup nafas dalam-dalam. Dia berusaha mempertahankan nada tidak berubah saat dia berkata, berbaring. Setelah menonton Xiao Yan, rasa malu dan kecemasan dalam hati dokter peri kecil menjadi redup tanpa dia menyadarinya. Dia perlahan berbaring saat dia diberitahu dan dengan lembut menutup mata indahnya. Sudut mata Xiao Yan melihat Little Fairy Doctor berbaring. Ah! Dengan gerakan tangan Xiao Yan yang lebih cepat, perasaan aneh dalam tubuh dokter peri kecil menjadi lebih terkonsentrasi. Rasa sakit yang lemah tampaknya telah berubah menjadi kenikmatan yang tidak biasa pada saat ini. Pada akhirnya, dokter peri kecil tidak dapat menahannya lebih lama lagi. Sebuah erangan yang membuat mati rasa, diam-diam keluar dari mulut kecilnya. Tubuh Xiao Yan bergetar hebat di bawah erangan. Giginya menggigit ujung lidahnya dengan sekuat tenaga, menggunakan rasa sakit untuk menekan api jahat yang tiba-tiba naik di dalam tubuhnya. Dia tersenyum pahit dan berkata, tolong, jika kamu tidak ingin kesadaran kamu terkikis oleh gas beracun, tolong, bertahanlah sedikit lagi. Jangan ganggu aku. Wajah cantik Little Fairy Doctor sekali lagi berubah panas ketika dia mendengar kata-kata Xiao Yan. Dia muncul seperti apel merah cerah. Tidak peduli seberapa dingin dan acuh tak acuh dia biasanya, ekspresinya saat ini tidak berbeda dari gadis biasa. Xiao Yan juga menghela nafas lega ketika mendengar dokter peri kecil menjadi tenang. Dia buru-buru memfokuskan perhatiannya dan terus membuat sketsa segel. Dengan terbentuknya segel secara bertahap, kabut racun keabu-abuan yang muncul dari tubuh dokter peri menjadi lebih tebal. Pada akhirnya, hampir setiap sedikit kabut racun yang melonjak keluar dengan keras menerkam tubuh Xiao Yan. Setelah itu, gelombang asap putih dan suara, cici, akan meletus ketika mereka melakukan kontak dengan nyala hijau giok. Pada saat ini, Xiao Yan sudah mulai merasa seperti dia tidak akan mampu bertahan lebih lama lagi meskipun Glazed Lotus Heart Flame melindungi tubuhnya. Kekuatan korosif dari gas beracun benar-benar terlalu menakutkan. Selain itu, ada jumlah yang tak terbatas. Seolah-olah itu tidak akan pernah habis. The Little Fairy Doctor menghela nafas lega ketika dia menyadari apa yang telah terjadi pada Xiao Yan. Ketika Xiao Yan terbangun dari keadaan tidak sadarnya, matanya mendarat di sepasang mata berwarna ungu keabu-abuan yang indah. Dia hanya menghela nafas lega ketika melihat kejelasan di dalam diri mereka. Dia menarik tubuhnya ke atas.
Dia tiba-tiba menemukan bahwa itu dia tanpa sadar telah berbaring di tempat tidur dokter peri kecil dan mampu mengendus aroma khusus yang unik untuk wanita muda. Pikiran Xiao Yan turun ke tubuhnya dan menyapunya, hanya untuk mengetahui bahwa itu gas beracun sudah benar-benar lenyap. Aku sudah membantu kamu membuang uap beracun. Tidak perlu khawatir. Dokter peri kecil di samping tempat tidur menggunakan tangannya untuk mendukung kepalanya saat dia memperhatikannya tanpa bergerak. Dia tanpa sadar tersenyum dan berbicara ketika dia melihat apa yang Xiao Yan lakukan, menyebabkan dia merasa seolah-olah segala sesuatu di depannya telah cerah. Xiao Yan tersenyum. Tatapannya menyapu tubuh Little Fairy Doctor saat dia berkata dengan terkejut, "Kekuatanmu." Dari indranya, aura dokter peri kecil di depannya sepertinya jauh lebih padat dari sebelumnya. "Apa kamu baik-baik saja?" Suqian dengan cepat melangkah maju. Dia menghela nafas lega ketika melihat bahwa itu kedua individu itu baik-baik saja. Namun, suaranya agak khawatir saat dia bertanya. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Dia mengangkat kepalanya dan melihat gas keabu-abuan yang melayang di dalam tirai cahaya. Gas racun di tempat ini mungkin tidak sepadat kabut di dalam rumah, tetapi kemungkinan besar akan menimbulkan bahaya besar bagi para siswa jika itu diizinkan menyebar. The Little Fairy Doctor di samping tampaknya menyadari pikiran Xiao Yan. Tangannya diperpanjang dengan lembut sebelum memberi isyarat. Sebuah badai muncul di balik tirai cahaya entah dari mana, menghisap semua gas beracun bersama-sama sebelum itu berubah menjadi pilar uap padat yang diserap ke dalam tubuh dokter peri kecil. Suqian tanpa sadar menjentikan lidahnya dengan terkejut saat dia berbicara. The Little Fairy Doctor menundukkan uap racun ini hanya dengan mengangkat tangannya. Tatapannya menyapunya dan sebuah keterkejutan melintas di matanya. Dia tanpa sadar berteriak, "Kamu sudah mahir." The Little Fairy Doctor mengangguk sedikit saat dia melihat sikap heran Suqian. Xiao Yan membelai dagunya. Tianhuo Zunze masih perlu memperbaiki semangat yang galak. Selain itu, ia telah merencanakan untuk mencoba menyempurnakan apa yang disebut Sky Demon Puppet sebelum dia pergi. Tentu saja, yang paling penting adalah dia harus menyaring Heaven Soul Blood Bone Pill yang dia janjikan kepada Medusa sebelum dia pergi. Setelah semua, tidak ada yang tahu berapa lama dia akan butuh setelah dia pergi. Jika ada benar-benar situasi di sisi Medusa, sepertinya dia tidak akan bisa menunggu untuk waktu yang lama. Selain itu, mengingat karakternya, kegagalan Xiao Yan untuk menepati janjinya dan menyerahkan pil obat mungkin mengakibatkan dia dengan marah membencinya selama sisa hidupnya. Karena itu, dia pasti tidak bisa menunda masalah ini. Meskipun agak sulit bagi Xiao Yan untuk memperbaiki pil obat tingkat 7 dengan kemampuannya saat ini, dia setidaknya harus mencobanya terlepas dari apa yang terjadi. Melihat hal-hal seperti ini, sepertinya 2 bulan akan sangat singkat. Kami tidak akan terlambat untuk pil gathering dari pil tower, kan? Xiao Yan menghela napas lembut di dalam hatinya sebelum dia tiba-tiba teringat sesuatu dan dengan cepat bertanya. Ini juga sesuatu yang sangat penting baginya. Kabut darah keruh melonjak ke segala arah dari cincin berwarna putih. Ini dengan cepat diaglomerasi menjadi sosok berwarna darah di dalam gua. Angka ini baru saja muncul ketika bau yang luar biasa padat menyebar. Tianhuo Zunze mendengus dingin setelah melihat tindakan dari roh sengit itu. Tangannya terkatup dan jatuh hati flame di depannya dengan cepat menyebar. Itu berubah menjadi jaring api saat itu bergegas keluar. Akhirnya, berhasil menyegel pintu gua tepat sebelum sosok darah mencapai itu. Jejaring api baru saja bersentuhan dengan tubuh roh sengit ketika segera memancarkan gelombang kabut putih. Suara "Cici" berulang kali muncul. Itu juga disertai dengan perjuangan habis-habisan dari roh sengit. Ekspresi dingin melintas di mata Tianhuo Zunze ketika dia melihat pembalasan dari roh sengit itu. Tianhuo Zunze tiba-tiba berteriak saat dia menatap jaring api yang menyusut. Xiao Yan, yang sudah menunggu perintah di samping, segera mengangguk ketika mendengar ini. Dia menjentikkan jarinya dan gelombang douki melesat keluar. Akhirnya, itu mendarat di web api. Douki dengan cepat ditelan oleh api web. Setelah konsumsi web api dari douki, nyala api tak terlihat yang tersisa di permukaannya menjadi lebih padat. Di sisi lain, roh sengit dalam berulang kali memekik marah karena memanggang. Suhu di dalam kuali api sangat menakutkan.
Dengan disempurnakan di bawah suhu tinggi itu, kumpulan blow viscose kabut perlahan menjadi pucat. Xiao Yan tahu bahwa itu selama warna darah di dalamnya benar-benar disempurnakan, roh yang ganas akan berhasil disempurnakan menjadi sekelompok kekuatan spiritual yang sangat murni. Namun, proses penyempitan semacam itu agak lambat. Kemungkinan seseorang akan mengalami kesulitan untuk sepenuhnya menyempurnakan roh sengit dengan kecepatan ini tanpa setidaknya 3 hingga 4 hari. Baiklah, selanjutnya, aku ingin kamu membantu aku mempertahankan kuali api ini. Aku yang sekarang tidak dapat mempertahankan kelelahan kuali api ini. Wajah Tianhuo Zunze mengungkapkan senyum saat dia melihat kabut berwarna darah, perlahan disempurnakan dalam kuali api. Setelah itu, dia tersenyum ketika dia berbicara dengan Xiao Yan. Aye, Tuan Tua Yao, kamu bisa santai saja. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Api dikendalikan oleh Tianhuo Zunze. Yang perlu dia lakukan adalah memberikan douki yang cukup untuk melakukan manuver Valenhard Flame. Ini tidak terlalu banyak menguras kekuatan mentalnya. Tianhuo Zunze juga tersenyum dan mengangguk ketika mendengar ini. Setelah itu, dia perlahan menutup matanya dan duduk bersila di udara. Sebuah benang kekuatan spiritual keluar dan mengendalikan api di dalam kuali api untuk melanjutkan dengan penyempurnaan. Xiao Yan sekali lagi menuangkan gelombang douki ke dalam kuali api saat melihat Tianhuo Zunze menutup matanya. Setelah itu, dia mengepalkan tangannya dan sebuah gulungan bambu berwarna coklat keabu-abuan muncul di tangannya. Sky Demon Wayang. Gulungan ini secara alami adalah harta yang diperoleh Xiao Yan dari merazia gudang iblis lembah api. 3 hari penyempurnaan tenang berlalu dalam sekejap. Pada hari ini, 2 orang di gua yang menutup mata mereka membuka mereka bersama tanpa persetujuan sebelumnya. Ekspresi gembira melintas di mata Tianhuo Zunze saat dia menatap gas tak terlihat itu. Dia pindah tangannya dan kuali api runtuh. Ini segera berubah menjadi sekelompok api yang tak terlihat, yang bergegas ke Xiao Yan sebelum memasuki tubuhnya. Langit malam ditutupi cahaya bintang-bintang. Luarnya tenang. Selain sesekali suara katak, semuanya benar-benar diam. Angin dingin berbelit-belit di bagian dalam gua yang kosong sementara Xiao Yan duduk bersila di atas batu besar di dalam gua. Ekspresinya serius. Sesaat kemudian, dia melambaikan tangannya dan 2 barang bergegas keluar dari storage ring-nya. Barang-barang ini mendarat berat di tanah, mengaduk debu. 2 mayat yang dibekukan muncul di tanah. Xiao Yan tidak terbiasa dengan 2 mayat ini. Sebuah suara bergumam rendah tiba-tiba dipancarkan dari mulut Xiao Yan. Tinjunya tanpa sadar terkepal saat dia mengingat tatapannya yang rumit ketika dia akan pergi saat itu. 70% adalah kesedihan di dalam mata itu, 10% tidak berdaya, 10% sedih karena menyerah dan ada sedikit kebencian. Dia tampaknya masih mengambil kekejiannya ke hati. Dia dengan kejam menghancurkan semua yang dia miliki. Itu adalah benang kecil kebencian yang mendorongnya untuk meninggalkan tempat yang telah dia tinggali selama bertahun-tahun, mungkin dari cara dia melihatnya, tempat itu adalah tempat kesedihan. Setelah pergi, akan sangat sulit baginya untuk kembali. Tinju Xiao Yan di bawah lengannya diperketat. Dia tidak dapat disangkal memiliki perasaan pingsan pada wanita ini, orang pertama yang memiliki kontak kulit dengannya ketika dia berlatih di luar. Semua yang terjadi di gua itu merupakan pukulan yang terlalu besar bagi kemudaannya. Sejak saat itu dia benar-benar mengerti apa itu wanita. Dia bukan lagi anak laki-laki, dia telah berubah menjadi pria sejati. Xiao Yan tahu bahwa itu dia tidak akan pernah bisa melupakannya selama sisa hidupnya. Semua ini tampak seperti jejak yang membakar yang menyebabkan dia tidak dapat melupakannya. Pertemuan keduanya cukup menyentuh. Namun, tampaknya itu berakhir dengan kesengsaraan. Itu tidak mungkin untuk Xiao Yan untuk memaafkan apa yang Misty Cloud Sekte dan Yun Shan telah lakukan kepada klan Xiao. Oleh karena itu, menjadi pemimpin Misty Cloud Sekte, dia harus berdiri melawan Xiao Yan bahkan jika orang yang berakhir dengan terluka parah adalah dirinya. Ini adalah akhir yang sudah ditentukan sejak awal. Sebuah napas lembut perlahan bergema di dalam gua. Xiao Yan melambaikan tangannya dan mengembalikan jenazah Yun Shan ke storage ring-nya. Dia tidak mau menggunakan tubuhnya untuk memperbaiki Sky Demon Puppet. Bahkan dia tidak dapat mengetahui apa alasan sebenarnya. Yang ingin dia cegah hanyalah pikiran samar menusuk pisau berdarah ke dalam jantung seorang wanita yang lemah, yang ditutupi cedera.
Tidak ada berita tentang Yun Yun sejak dia meninggalkan Jia Ma Empire. Benua Douki sangat besar. Berusaha mencari seseorang di lautan manusia yang luas setara dengan menemukan jarum di tumpukan jerami. Namun, Xiao Yan memiliki perasaan samar bahwa itu dia mungkin bisa bertemu dengannya lagi di dataran tengah. Meskipun perasaan ini tanpa alasan apapun, Xiao Yan masih memilih untuk mempercayainya. Oleh karena itu, ia telah menyimpan mayat Yun Shan.